Jujur banget, mohon maaf banget. Aku tahu ini film bagus. Cuman aku ngerasa aku nulisnya di sini ceritanya tuh lompat-lompat ya. Hai, welcome to The Flick bareng gua Rabi Baik, dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gua dan Hani akan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apa, Han? Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Film ini dirilis pada tahun 2021 dengan genre action, komedi, dan drama. Untuk sutradara film ini yaitu Edwin. Film-film beliau itu yang baru kita tonton kayaknya bareng-bareng yaitu Posesif. Iya. Yang pertama kalinya Putri Mariano muncul nggak ya? Ya kan? Iya, benar muncul. Dan juga filmnya salah satu film Dian Sastro yaitu Aruna dan Lidahnya. Iya, sama Nicholas Saputra ya. Iya, Nicholas Saputra. Jadi untuk film beliau tuh baru 2 nih yang kita tonton. 3 sih sama ini sih, An. Untuk beberapa mainnya yaitu ada Martin Leo yang menjadi main karakternya. Terus ada yang udah lama muncul nih, Han, yaitu Ladia Sheryl. Ladia Sheryl. Lalu ada juga nama-nama terkenal seperti Reza Rahadian. Iya. Terus ada juga Ratu Felicia. Masih banyak banget nama-nama lainnya. Itu dia beberapa info mengenai sang sutradara dan para pemainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen Deep Facts. Deep Facts adalah sebuah segmen di mana gua akan memberikan beberapa fakta mengenai film ini. Yang pertama, film ini alur ceritanya itu berdasarkan novel yang dengan judul yang sama, yaitu Seperti Rindu, Dendam, Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Iya, itulah pokoknya alur cerita film ini tuh berdasarkan novel dengan judul yang sama. Nah, novel ini karangan oleh Eka Kurniawan yang dirilis pada tahun 2014. Dan kalau nggak salah tuh novel ini jadi salah satu novel terpopuler ya di tanah air pada tahun segitu. Yang kedua, film ini tuh udah ngalahin kita nih, Han. Film ini tuh udah keliling dunia sebelum ke Indonesia. Wow. Jadi tercatat kalau film ini tuh udah tayang lebih dari 30 film festival di seluruh dunia sebelum akhirnya tayang di Indonesia. Yang ketiga dan terakhir, ini ada rada-rada teknis nih, Han. Kalau misalkan vibe yang kita rasakan itu kan vibe old school ya. Ntar kita akan bahas visualnya lebih lanjut. Nah, itu tuh karena menggunakan kamera analog dan film seluloid 16mm itu kamera-kamera yang dipakai pada saat tahun 90-an, 80-an. Oh, bahkan kameranya kamera jadul juga? Kamera jadul juga gitu, kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Bahkan sampai melibatkan sinematografi dari Jepang, yaitu Akiko Ashizawa. Jadi ya, nggak main-main lah makanya visualnya kan. Jadi itu dia beberapa fakta mengenai film ini. Selanjutnya seperti biasa, sebelum kita masuk pembahasan BOI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani, silahkan. Film ini menceritakan tentang Ajo Kawir yang diperankan oleh Martin Leo. Dia adalah seorang pemuda yang hobi bertarung. Hasrat bertarungnya muncul untuk menyembunyikan kondisi dirinya yang impoten. Hasrat bertarungnya muncul untuk menyembunyikan kondisi dirinya yang impoten. Berbagai cara telah ia coba untuk menyembuhkan kelemahannya tersebut. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Iteng yang diperankan oleh Ladia Sheryl yang juga seorang petarung. Pertemuan tersebut menumbuhkan benih-benih cinta bagi keduanya sampai akhirnya mereka menikah dan hidup bersama. Masalah dimulai saat Iteng tiba-tiba saja hamil, tapi bukan anak dari Ajo. Hal ini akhirnya membuat Ajo kembali menjadi petarung untuk membalaskan rasa kesalnya. Jadi itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Oke, Han. Kita mulai dengan cerita nih, Han. Jujur banget, mohon maaf banget. Aku tahu ini film bagus. Cuman aku ngerasa, aku nulisnya di sini, ceritanya tuh lompat-lompat ya. Iya, ceritanya tuh cepet. Ya, pace-nya tuh cepet kayak. Pace-nya cepet. Terus lompat-lompat gitu. Iya. Terus ini tuh kayak film yang banyak makna yang tersurat dan tersirat gitu loh. Kayak contohnya, aku aja baru tahu di akhir-akhir ketika yang 2 anak kecil itu salah satunya si Ajo Kawir. Kamu juga baru tahu ya? Enggak, aku nggak nyangka. Aku kira, makanya aku tuh bingung kenapa ada anak kecil 2 itu dan dia di-shoot banget. Aku kira itu ya kehidupan, maksudnya timeline-nya bukan flashback gitu. Oh, oke. Nah, itu yang aku tuh kadang bilang, ini tuh flashback atau bukan sih gitu. Cuman baru dikasih tahu tuh di seiring perjalanannya film baru dikasih tahu, oh ternyata ini flashback. Oh, sini siapa, ini siapa. Itu jadi
lu tuh mesti nonton dulu nih sampai akhir, baru lu bisa simpulin gitu. Oh, ini siapa, dan kenapa si ini pengen bunuh si ini gitu. Sumpah kok kayak mau nonton lagi deh. Karena aku ngeblank, maksudnya nggak kepikiran gitu loh itu anak. Iya, itu ya makanya aku bilang ceritanya itu lompat-lompat tanpa ada penjelasan yang kuat gitu. Atau mungkin kita perlu buku, maksudnya Belum kalau baca kita novelnya. baca buku novelnya mungkin akan Mungkin ada ya. lebih jelas. Mungkin buat aku pribadi kenapa pace-nya cepet karena pengen apa ya? Pengen ngambil poin penting-pentingnya aja gitu. Oh iya. Kayaknya kalau misalkan di novelnya atau dibikin filmnya lebih panjang, mungkin akan bisa ditambahin detail-detail kecil gitu. Iya. Karena aku baru bisa nangkep maksud dari cerita ini ketika udah beres gitu. Bukan ketika nontonnya gitu. Aku baru sekarang. Itulah kenapa alasannya si Iteng nyari 2 orang itu. Terus kenapa 2 orang itu ngincer, bukan ngincer, jahatin si Rona Merah. Dan kayak gitu-gitu. Jadi yang nonton, gue paham sih kalau lu ngerasain pertama kali nonton bingung gitu. Gitu sih. Kalau menurut kamu gimana? Iya sama sih, kalau aku merasa gini, kalau pace-nya cepet, atau lompat-lompat gitu ceritanya tuh, aku pikir ini memang kayak tipikal film zaman dulu, kan suka kayak nggak banyak penjelasan kan. Iya, jadi kayak misalkan tiba-tiba itu masuk penjara, tiba-tiba itu udah bebas lagi. Iya, tapi nggak jelasin tangkapnya kapan. Iya, terus si Martinelli, ini spoiler, abis ngebunuh macan, terus tiba-tiba dia masuk, ya terus kayak Martinelli abis ngebunuh macan, terus tiba-tiba dia masuk penjara gitu. Ya aku kira itu ditangkap sama orangnya macan gitu, bukan penjara. Iya kan? Aku kira juga itu bukan penjara, terus aku kayak, oke, ini ceritanya agak bener-bener, apa ya, lompat-lompat, tapi aku masih memaklumi, karena aku mikir, oh mungkin mau kayak film-film zaman dulu. Iya. Zaman dulu kan suka ceritanya lompat-lompat juga iya, kan. skip gitu kan. Iya, bisa jadi sih. Terus, aku ada pertanyaan kayak, inget gak sih pas si Ateng. Ateng tuh cowok. Ateng siapa? Oh, sorry. Iteng. Aku nulisnya Ateng. Ateng kenapa Ateng ini nulisnya? Kan si Iteng keluar penjara nih Han, tiba-tiba kan. Ketemu si Paman Gembul. Iya. Dikasih 2 foto kan. Si Kumis sama si Lukman Sardi. Iya. Aku lihatnya cuma yang Kumisnya doang sih. Ya, si Kumis itu. Aku lihatnya ada Lukman Sardinya sih. Oh iya, lihat aku. Cuman kita tuh bahkan nggak jelasin kan kenapa pengen dibunuhnya gitu kan. Si bukannya karena ini Iteng pengen mencari 2 orang yang... Iya, cuman kan si Paman Gembul kan nggak ngomong kalau ini 2 orang yang itu kan. 2 orang yang sama sih. Cuman ngasih foto udah gitu. Terus dan suruh serahin ke suamimu. Iya, gitu terus ujungnya sama si Iteng sendiri gitu. Nah, terus yang aku nggak ngerti juga, Jelita ini siapa sih sebenarnya? Cuma ceritanya aku rada random. Kenapa tiba-tiba ada si Jelita gitu? Misalnya tiba-tiba dia bangun dari tempat sampah dari pantai gitu kan, makan kertasnya, terus tiba-tiba muncul. Terus ini apa sih sebenarnya, Jelita ini siapa sih sebenarnya? Ini aku ada dapat dari internet, tapi aku nggak tahu ya kebenarannya. Katanya tuh gini, setelah meninggal ketika di oleh 2 polisi, nah si Rona Merah hidup kembali menjadi tokoh baru bernama Jelita. Kalau menurut aku sih asumsi ini benar ya, karena kan pada saat Iteng itu ngasih persembahan makanan, itu kan sebenarnya biasanya kan yang bisa makan emang yang si ghost-nya kan istilahnya, dan yang makan itu si Jelita ini sendiri gitu. Paham, tapi buat aku apakah Jelita ini kan ini sih 2 anak yang pas si flashback. Si Ajonya masih kecil, dia kan ngobrol sama anaknya kalau misalkan si Iwan Angsa itu punya gigi emas yang punya kekuatan. Tapi kenapa bisa mati? Karena gigi emasnya itu dikasih ke istrinya. Dan kalau kamu lihat di rumahnya yang udah gubuk hancur itu, Iteng nemu gigi emasnya. Iya. Aku ngerti apakah itu si Rona Merah atau itu adalah jin yang ada dalam gigi emasnya itu. Oh, iya juga ya. Bisa jadilah gitu. Iya jadi aku masih bingung, ini sebenarnya yang benar yang mana nih gitu. Atau mungkin yang membaca novelnya bisa jelasin ke kita. Ini sebenarnya Jelita ini siapa sih sebenarnya? Iya. Dan juga ini spoiler, gara-gara Jelita yang ngebuat si Ajo tuh mau balik ke Iteng nggak sih? Iya. Dan aku ngerti sih, apakah dia berhasil sembuh atau nggak sih sama si Jelita? Iya, itu kan nggak diceritain deh. Itu kan dia, itu mau seperti keras seperti batu gitu. Iya. Itu konteksnya apakah dia mendelep atau jadi bangun gitu? Aku nggak ngerti konteksnya gitu sih.
Iya sih, iya sih. Nah, terus ini sih, sorry, ini ada plot twist yang benar-benar plot twist. Adalah ketika scene Paman Gembul lagi mancing. Ingat gak sih? Lagi Oke. mancing nih, Bang. Iya. Kita udah endingan nih tuh. Kayaknya nih bentar lagi beres nih, gitu kan. Lagi mancing, lagi santai, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba udah nih, beres pancingan. Tiba-tiba muncul di siang bolong, ada Dari pantai lagi. dari laut, Dari laut. ada ninja. Aduh, terus kenapa ada ninja di film ini gitu? Di siang bolong gitu. Maksudnya kalau lo malam-malam oke lah gitu ya pakai kartu merah ninja segala macam. Ini di siang bolong lu pakai baju hitam-hitam semua dan dari laut gitu. Iya, iya. Itu gitu kayak bikin kepala pusing tau gak sih? Iya. Apa hubungannya sama ninja lagi gitu? Aku pikir itu tuh si Iteng tahu. Iya, aku juga mikirnya itu si Iteng gitu. Dia nyamar. Tapi Iya. kalau aku pikir itu kan ternyata itu jelita Iya, ya. dia sendiri. Aku maksudku kayak kalau dia emang ghost atau dia sesuatu yang gaib, Iya. dia nggak perlu nyamar. Ngapain jadi ninja di sini? Apa esensinya lu ada ninja di sini gitu? Iya, Kalau iya. misalkan lu emang Lu nggak usah spiritnya ya, nyamar gitu. lu nggak usah nyamar, tiba-tiba lu muncul di Iya. belakangnya Paman Gembul, krek, Iya. beres. Heeh. Ngapain lu capek-capek dari laut gitu? Terus dari laut. Terus lo Aduh, ngelepas dulu bajunya Iya. segala macem. Dengan Pasti baju yang kan sama pasti- gitu. Terus buat apa lu nyamar, buat apa? Iya, iya. Ujung-ujungnya kayak, aduh ini kayak asasiasi. Ujung-ujungnya juga lu kan ngilang kan? Iya, iya. Aduh, itu rada aneh sih. Terus dari cerita lagi ya itu sih, paling entah kenapa pada nafsuan semua sih ya. Di sini enak. Disclaimer, film Disclaimer ini ini- 21 plus. Iya, please dong. Bahkan 18+ sih saya gitu. 21 plus aku bilang 21 plus. Jadi buat anak kecil diharapkan tidak menonton ya. Iya, buat aku kayak ini kan what's wrong with the city gitu. Iya, Kayak, iya, iya. Ini mungkin gini, kalau film zaman dulu memang berani kali ya. Iya, jadi ya itu sih kalau cerita. Kalau kamu ada temanan dari cerita? Ya mungkin standar sih dia bener-bener menggambarkan vibe-nya kayak jadul banget. Kalau nggak salah ini kan berlatar tahun 1989 ya? Iya, 80-an. 80 akhiran. Terus dari cerita kita lanjut ke visual nih, Han. Mungkin karena tadi udah dibahas di DeepFX, kalau kamera itu kan pakai kamera analog, jadi kerasa vibe old school-nya kerasa banget nggak sih, kayak film zaman dulu. Tapi nggak itu doang, ada juga baju-bajunya sih, Han. Dan dandanannya sih sebenarnya. Kerasa kayak apa yang dimasukin ke celana gitu kan, dandanan. Oh iya, iya. Terus pakai rompi berbulan. jeans gitu. Iya, iya, iya. Terus rambutnya hitam. Iya. Aduh. Itu iya. rambut kayak itu tahu kayak foto-foto mamah kita Iya, zaman dulu. tau gak sih, Nah, kayak itu kayak nyokap gitu kita kayak gitu, kayak rambutnya gitu. tuh. Jadi, sorry ya, ini bukan yang menghina ya. Kita nggak menghina fashion ya. Nanti dikat ya, jadi Iya. ngomongin ya. Ini kita tidak menghina fashion ya, cuman relate gitu. Iya, relate. Maksudnya bukannya aneh, tapi iya, relate. relate gitu. Emang bener kayak zaman dulu tuh nyokap tuh kayak gitu dan nanya rambut segala macam gitu. Dan juga itu sih perumahan-perumahannya sih kan. Yang dia itu masih iya, pakai iya. lentera gitu, belum pakai senter gitu kan. Iya. Dan Masih pakai radio. Iya, masih pakai radio gitu. Jadi kerasa vintage-nya lah, kerasa jadulnya sih gitu kan. Oh iya, dan juga musiknya tahu. Iya, musik Sounds- desain. Bukan musik, sound efeknya ya? Sound design ya, bisa juga iya, sound sound efeknya. efeknya lah. Yang kayak misalkan ketika si Paman Gembul lagi ngomong sama siapa sih itu? Bapak angkatnya aja ya? Iya, iya. Terus kayak ding ding ding. Iya, iya, itu kayak jadulnya kerasa lah kan. gitu. Iya gitu kan, kayak jadul-jadul gitu. Terus udah gitu juga yang aku suka adalah, aku nggak tahu sih orang-orang kayaknya aware atau enggak, atau animasi di truk tahu? Oh iya, iya. Iya, kayak tiba-tiba kedipin mata gitu. Iya, iya, Aku iya. nggak tahu kenapa, tapi aku suka banget sama itu. Aku sih sukanya kata-katanya sih. Lucu-lucu tahu gitu truk itu. Iya kan biasanya emang truk tuh Iya, kayak lucu lucu-lucu. kan. Cuman nggak tahu aku suka aja sama Yang- animasi di sini tuh kayak ngebuat apa ya, kesan yang ini tuh zaman dulu tapi ada essence modernnya gitu Oh loh. iya, Nggak iya, tahu iya, ya, aku iya. suka aja sih. Tambah-tambahan itunya ya. Mm-mm. Paling terakhir dari gua itu masalah acting sih, Han. Ini sebenarnya tadi aku nggak sebut, tapi banyak banget nama-nama gede kayak Lukman Sardi juga main kan di sini di Iya. akhir-akhir. Walaupun cuma sini cuma berapa menit doang. Iya, iya, iya. Dan aku respect sih. Kayak Narendra, maksudnya banyak nama-nama besar tapi screen time itu cuma dikit dan mau gitu. Iya,
Kayak Lukman Sardi ada cuma buat digantung, udah gitu. Dan juga jangan sampai lupa dong. Ya. Christine Hakim. Gila, itu kan ya semua artis juga mengagumi dia kan. Iya. Christine Hakim dia mau muncul di sini gitu. Walaupun tidak menjadi titik poin utama cerita ya. Dan ini sih yang aku suka sama aktor-aktor yang munculnya sebagai cameo-nya ya. Mungkin gini, contohnya kayak Lukman Sardi ya, oke. Contohnya kayak Reza Radian. Reza Radian. Kan big name ya, gitu. Dan dia tuh bener-bener mereka bener-bener menunjukkan, dan Christine Hakim gitu ya, menunjukkan kalau mereka memang segitu cintanya dengan dunia acting, bahkan peran apapun mau mereka ambil. Even mereka bukan pemeran utamanya ya gitu, mereka bukan mencari menjadi bintangnya, menjadi star, tapi mereka lebih ke memang suka dunia acting, ingin explore karakter baru, terus yang keren. Sih. Aku setuju, makanya tadi ini sebenarnya aku cukup kaget sih sebenarnya. Kan aku nggak baca sinopsisnya, nggak baca para pemainnya ya, cuman pas aku lihat gila, ini banyak pemain besar gitu, walaupun emang screen time-nya dikit, tapi respect sih. Iya benar. Mau memerankan film ini gitu. Aku tahu kalau ada Christine Hakim dan Reza Radian. Cuman aku nggak nyangka kalau Reza Radian juga cuma sebentar, dia nggak sebegitu banyak, kayak cuma setengah cerita. Iya. Iya nggak sih? Iya sih, terus Christine Hakim juga cuman di awal doang kan? Iya, cuma di awal doang. Dan itu Lukman Sardi. Iya, Lukman Sardi juga. Cuman ngomong itu cuman iya, Lukman Sardi. Beberapa kalimat doang. Narendra masih mending. Masih marah-marahnya gitu ya. Kalau Lukman Sardi kan dia datang cuman ngomong berapa kalimat, udah gitu. Itu sih. Dan juga ya sebagai MC-nya nih Han, Martino Leo tetap sih buat aku tuh Martino Leo tuh ada satu aktor yang bisa berbagai macam persona gitu. Di sini dia jadi karakter yang emosian, yang pengen berantem untuk menutupi kekurangannya gitu. Tapi dia baik banget. Iya sih, begitu mencintai tulus gitu ya. Kayak di green flag banget. Iya, green flag banget ya. Dan juga pasangannya ya si Iteng yang ngeselin sih. Sebenarnya gini, Iteng emang brengsek aja sih. Ya maksudnya lu udah punya suami, maksudnya lu kan udah tahu kekurangan suami lu udah tahu apa yang suami lu dia bisa berikan. Tapi bukan berarti ketika lu butuh kebutuhan tertentu, lu melakukan itu dengan yang lain gitu. Iya, mungkin gini kali ya, dari karakter Iteng kita belajar kalau kita mungkin bisa bilang cinta sama orang, tapi kita juga harus, ketika kita mau ke jenjang serius ya, kita juga harus benar-benar mengetahui kita tuh bisa nggak terima dia apa adanya, dan kebutuhan kita dengan dia tuh selaras nggak gitu. Kalau memang dari awal, sebenarnya kalau menurut aku dia udah punya punya perasaan-perasaan di mana udah ditunjukin lah gitu, karakter yang kayaknya dia tuh punya kebutuhan tertentu loh, dan kayaknya kalau memang dia concern ke situ, mungkin dia bisa mungkin ngajak si mungkin dia ngajak Ajonya untuk berobat dulu atau apa gitu. Jadi jangan kayak nerima iya aja, tapi begitu ternyata pas di tengah-tengah dia kayak ternyata dia butuh, begitu ada godaan dikit dia ternyata butuh. Maksudnya gitu. Dia pertama kali ngedit kan langsung kayak gitu kan sama si Ajo. Kayak jadi maksudnya dia udah punya kecenderungan ke situ. Harusnya dia mengetahui itu gitu sih. Jadi ya itu sih ya. Tetap sih nggak bisa dibilang si Ateng lagi. masih datang di sini. Nggak bisa dibilang Iteng benar juga kan. Iya. Apapun alasannya, tetap ketika lu selingkuh atau berbuat sesuatu yang ibaratnya kalau lu selingkuh ya lu salah gitu. Ya salah, ada titik gitu. Apapun alasannya, tetap lu yang salah gitu. Iya sih, dan tapi aku di sini kagum dengan Ladia Sheryl karena aku juga udah lama banget sih nggak nonton film dia. Terakhir tuh Biarkan Bintang Menari, itu udah lama banget. Terus dia ADC2 bahkan dia nggak main. Iya, dia nggak ada. Tapi di sini dia mau main, dan sekalinya dia main, bagus banget sih. Kayaknya nggak ada yang aktris lain yang mungkin belum ada ya yang bisa seberani dia. Ini karakternya berani banget loh. Iya, aku setuju sih, ini berani banget sih. Bahkan aku mikir kayaknya emang ada ya bisa seberani itu lagi gitu. Iya. Di Indonesia ya. Di Indonesia gitu kayak. Iya, kayaknya aku belum bisa gini, belum nemu sih yang seberani dia. Karena gini, kalau ngomongin dari segi action mungkin banyak, udah banyak kayak si Hana Al-Rashid kan biasanya main Pevita, action. bahkan sekarang kan di action. Pevita gitu-gitu kan udah banyak kalau action. Tapi action dicampur dengan apa sih? seksualitas Gender dewasa.
susah sih gitu. Susah sih. Dan itu aku, ya bener sih, dia kayak campuran antara feminang dengan maskulang gitu sih dia. Iya. Dia yang kuat, cewek yang kuat, berani, bisa berantem. Tapi di satu sisi dia yang butuh kebutuhan gitu juga sih. Iya. Jadi itu dia pembahasan Movie Talk kali ini. Intinya kalau dari gue pribadi, kalau lu pengen nonton, merasakan sensasi film-film jadul, tapi nggak ngebosenin ceritanya, walaupun lompat-lompat, nggak ngebosenin dan menarik lah gitu, boleh sih nonton film ini sih, An. Walaupun emang buat aku tadi ya bilang kalau ceritanya itu lompat-lompat dan lu mesti nonton dulu film whole-nya, baru menyimpulkan apa yang terjadi. Dan juga entah kenapa ada ninja. It's so funny, you know. Nah, ya, pokoknya intinya coba deh lu nonton film ini. Kalau menurut Hani? Iya, ini film sebenarnya film apa ya, tipe-tipe film yang akan jadi bagus, maksudnya akan namanya akan dikenal lah ya gitu. Tapi ya sekali lagi ini film dewasa, jadi tolong ditonton dengan bijak ketika nonton ini. Dan ya itu sih, pokoknya anggap ini film jadul aja, jangan expect untuk ceritanya bakal sejalan, dibilang gitu. Dan kayaknya butuh 2 kali deh, kayaknya aku harus nonton lagi untuk memahami lagi. Kurasi ini apa sih, bener nggak sih, yang mana sih? Meaningful gitu loh. Jadi gimana ya, kayaknya tuh butuh orang awam tuh nggak semuanya gampang paham sekali nonton film ini. Iya, mungkin karena emang kita nggak baca novelnya juga sih, An. Iya, benar. Banyak makna-makna tersurat dan tersirat sih. Gitu sih. But still it's a good movie sih. Iya. Of course, dengan pemain-pemain yang... Iya, dengan pemain-pemain yang luar biasa gitu ya. Jadi itu dia sekian dari kita. So we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you.